Afghanistan menyatakan solidaritas dan bergabung dengan Iran untuk melawan agresi Amerika Serikat dan Israel, menegaskan bahwa Teheran telah keluar sebagai pemenang dalam apa yang disebutnya sebagai perang 12 hari. Mengutip Al-Mayadin pada 16 Februari, hal ini diutarakan oleh juru bicara pemerintah Afghanistan Zabihullah Mujahid pada Minggu 15 Februari 2026. Lebih tepatnya, dia menegaskan bahwa Afghanistan akan menyatakan solidaritas dan dukungan kepada Iran jika negara itu menjadi sasaran agresi apapun. Juga telah menyatakan Iran keluar sebagai pemenang dalam perang 12 hari, serta dinilai mampu menang serta mempertahankan diri dari agresi di masa depan. Perlu diketahui, langkah ini menyusul pernyataan Duta Besar Iran untuk Afghanistan Ali Reza Bigdeli pada pekan lalu yang menyebut Teheran mempercepat penguatan hubungan dengan Kabul, sekaligus membuka peluang pengakuan resmi terhadap pemerintah pimpinan Taliban dalam waktu dekat. Rekonstruksi Gaza versi Amerika Serikat kembali picu alarm berbahaya kontraktor keamanan swasta Amerika yang sebelumnya mengamankan distribusi bantuan kontroversial di Gaza bersiap kembali ke wilayah tersebut. Mengutip Palestine Chronicle pada 16 Februari, kabar ini dilaporkan oleh juru bicara perusahaan kepada sumber utama pada Kamis 12 Februari lalu. Dijelaskan olehnya bahwa UG Solutions berbasis di North Carolina tengah bersiap untuk potensi penugasan baru di Gaza. Tepat setelah sebelumnya menghentikan operasi pasca gencatan senjata Oktober lalu saat mengamankan Gaza Humanitarian Foundation. Jubir UG Solutions itu menyatakan bahwa usulannya mendapat respons positif, namun mengakui bahwa perusahaannya masih melakukan perencanaan internal terkait berbagai kemungkinan dukungan di Gaza, juga sambil menunggu Dewan Perdamaian memperjelas prioritas keamanannya. Menurut sumber utama, diskusi antara Dewan dan sejumlah organisasi telah berlangsung selama berminggu-minggu, namun belum ada keputusan final. Perlu diketahui, keterlibatan perusahaan itu di Gaza menuai kontroversi karena warga Palestina tewas saat distribusi bantuan di area yang dikuasai Israel. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengkritik mekanisme tersebut sebagai berbahaya, dengan Sekjen Antonio Guterres menyebut operasi bantuan itu pada dasarnya tidaklah aman. Dilaporkan juga bahwa kelompok masyarakat sipil Palestina juga menolak keras kemungkinan kembalinya perusahaan tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melontarkan gertakan ke Iran, menyerukan pembongkaran seluruh infrastruktur nuklir Teheran. Mengutip Al Jazeera pada 16 Februari, pernyataan Netanyahu itu muncul pada Minggu 15 Februari 2026, tepat ketika Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menuju Swiss untuk putaran kedua pembicaraan nuklir dengan Amerika Serikat. Awalnya Netanyahu menyatakan skeptisisme terhadap kemungkinan kesepakatan Amerika-Iran, juga menegaskan kepada Presiden Donald Trump bahwa perjanjian apapun harus mencakup pengeluaran seluruh uranium yang diperkaya dari Iran, serta pembongkaran total kemampuan dan infrastruktur pengayaan, penyelesaian isu rudal balistik, sekaligus penerapan inspeksi nuklir yang ketat dan berkelanjutan. Lebih tepatnya, Netanyahu menegaskan bahwa kesepakatan apapun antara Washington dan Iran harus mencakup pembongkaran penuh infrastruktur nuklir Teheran. Netanyahu pun juga menegaskan bahwa inspeksi terhadap Iran harus bersifat nyata dan substantif, bukan sekedar formalitas, melainkan efektif untuk mencakup seluruh aspek yang dipersyaratkan. Peringatan terbuka dilontarkan Iran kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Teheran memperingatkan bahwa perang dengan negaranya bakal memberikan Washington pelajaran bersejarah serta berpotensi mengakhiri dominasi global Amerika Serikat. Mengutip Palestine Chronicle pada 16 Februari, peringatan itu dilontarkan oleh Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Abdul Rahim Mousavi. Lebih tepatnya, Mousavi mengeluarkan peringatan terbuka kepada Presiden Donald Trump, di mana bahwa setiap konfrontasi militer dengan Teheran akan memiliki konsekuensi serius bagi kekuatan dan dominasi
dominasinya di panggung global. Menurutnya, jika Washington memilih jalan perang, itu akan menjadi pelajaran bersejarah bagi mereka, sekaligus akan berpotensi menghentikan kemampuan Amerika Serikat untuk mendominasi dunia alias melemahkan hegemoni globalnya. Bahkan Mousavi juga mempertanyakan sikap Amerika Serikat menjelang perundingan dengan menyoroti kontradiksi antara wacana perang dan ajakan negosiasi diplomatik. Adapun pernyataan itu muncul saat persiapan negosiasi tidak langsung antara Iran dan Washington yang dijadwalkan berlangsung di Jenewa dengan mediasi Oman. Sebagai informasi tambahan saja, para analis melihat peringatan keras dari Iran ini sebagai bagian dari tekanan geopolitik yang lebih luas, di mana retorika militer bersaing dengan diplomasi di tengah kekhawatiran global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Dewan Perdamaian telah menjanjikan pengerahan ribuan pasukan menuju Gaza, sekaligus dana miliaran dolar untuk pasukan stabilisasi internasional potensial yang akan bertugas mengelola Gaza. Mengutip RT.com pada 16 Februari, hal ini diumumkan oleh Trump dalam sebuah unggahan di Truth Social pada Minggu 15 Februari 2026. Dalam unggahannya, Trump menyebut negara-negara peserta akan meresmikan komitmen pada pertemuan 19 Februari di Washington sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan perdamaian di wilayah Palestina. Selain itu, Trump juga menjelaskan bahwa negara-negara anggota telah berkomitmen menyediakan lebih dari 5 miliar dolar Amerika Serikat untuk bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza, serta mengerahkan ribuan personil untuk pasukan stabilisasi internasional dan kepolisian lokal, sambil menegaskan bahwa Hamas harus segera memenuhi komitmen demilitarisasi penuh. Namun Trump tidak merinci negara yang menjanjikan pasukan atau dana. Sementara Indonesia menyatakan memiliki 8.000 personil siaga yang berpotensi dikerahkan jika mendapat persetujuan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.